Oke, ya semuanya balik lagi sama gue Stefanus Ecclesia. Jadi di video kali ini gue mau nge-review helm KBC Vika putih gue ini yang udah cukup lama banget gue pakai, yaitu kisaran 2-3 tahunan. Dan buat kalian yang belum tahu video ini kapan gue beli helm ini, kalian bisa klik di pojok kanan atas ini. Dan juga kalian bisa lihat juga review gue sebelumnya tentang helm murah ini. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung kita ambil aja helmnya. Ya, ini dia helmnya cuy. Kalian bisa lihat helm KBC Vika gue ini udah banyak yang berubah ya. Kayak misalkan visor udah gue ganti yang iridium visor cuy. Terus juga udah gue tambahin intercom dan udah gue tambahin beberapa mounting ya, kayak di sini dan di sini. Itu karena ya kebutuhan gue sebagai seorang motovlogger gitu ya. Oke, di video ini gue mau ngasih tahu ke kalian review detailnya ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian semua. Karena beberapa dari kalian banyak yang suka nanyain review helmnya gimana sih setelah pemakaian ini, kisaran sekian bulan, sekian tahun. Ini review detailnya dari gua. Ini just my opinion atau opini gua aja. Jadi buat kalian, jadi bisa jadi referensi buat kalian juga ini kalau kalian mau beli helm KBC ini. Oke, pertama kita buka dulu aja ya. Kita telanjangin dulu. Oke, kita telanjangin nih. Pertama visor itu emang gue beli kan terpisah ya. Yang ini iridium dan sebelumnya itu cuma dapat clear visor doang. Nah, keunggulannya itu adalah KBC itu visornya itu flat visor tuh, kalian bisa lihat. Nah, keunggulannya itu jarak pandangnya tuh lebih gimana ya, real gitu loh. Jarak pandangnya real. Dan dia punya busanya dia itu cukup lembut ya. Kalau KBC Vika yang gue beli ini yang tahun 2017 atau 18 gitu, ini cukup lembut busanya. Terus saat kalian mau pasang namanya intercom ini di helm KBC Vika ini, dia nggak ada dudukan intercomnya cuy di dalamnya. Di mana namanya apps-nya itu dia nggak ada cekungan itu yang buat intercom. Nggak kayak helm branded lainnya kayak Arai, Shoei. Terus ya pokoknya yang harganya di atas juta-juta itu beberapa dari mereka udah ada dudukan intercomnya atau tempat buat taruh speakernya. Nah, kalau KBC ini nggak ada. Jadi saat kalian pasang intercom, kemungkinan kalian akan ngerasain yang namanya kejepit di bagian telinga karena tetekan gini. Jadi ruang yang harusnya buat telinga kosong ditambahin speaker jadi kejepit gitu. Review detailnya lagi nih di bagian bawah sini, di bagian busa-busa bawah sininya. Oke, review detail di bagian bawah sininya itu kalian bisa lihat nih. Ini kalau di kamera kayaknya nggak kelihatan dari jauh gini. Nanti gua zoom kali ya. Nih, di sini nih di busanya udah mulai pada ngelupas ya. Bukan busanya, apa namanya, kulitnya udah mulai pada ngelupas karena ini kulit sintetis dan cuman kayak ginian doang. Jadi dia udah mulai pada ngelupas. Dan juga kalian bisa lihat ini beberapa penjepitnya. Kayak ini kan ada 3 nih di busanya. Nah, penjepitnya ini udah mulai pada lepas dari tempatnya. Karena helm ini kan gue pakai harian terus sering gue cuci. Nah, ini pada lepas nih penjepitannya gini. Nah, jadi itu sih, itu review dari gue. Review soal busanya. Oke, kalau untuk review pemakaian, helm ini cukup nyaman karena dipakai itu dia ngefit di pala. Ngefitnya bukan yang kayak ngejepit ngekekep gitu, tapi ngefit banget karena ukurannya juga gue beli yang pas ya. Dan kelemahan dari KBC ini adalah kalau kalian pakai untuk harian, dia ini agak sedikit ngap. Udaranya tuh yang masuk sedikit banget gitu. Kayak misalkan angin di jalan itu walaupun ventilasinya udah kalian buka, ventilasi depan dan atas itu tetap mengap dia. Nah, itu sih kelemahannya. Dan kalau kalian pakai saat hujan-hujan atau malam, udaranya yang dingin lah gitu, itu visornya ngembun. Makanya KBC itu nyediain yang namanya anti fog universal. Nah, ini kebetulan gue nggak masang, jadi ya gitu. Ya, jadi kebetulan karena gue nggak masang ya makanya ngembun, makanya gue bisa sharing ke kalian. Buat kalian yang mau biar dia nggak ngembun, kalian bisa beli anti fog gitu ya. Atau kalau kalian mungkin beberapa yang awam bisa bilangnya biasanya taunya pinlock, padahal pinlock itu merek gitu, cuman ya itulah pinlock lah. Nah, dia bisa pasang pinlock jadi biar dia nggak ngembun gitu. Kelebihan KBC lainnya itu adalah dia punya kancing atau ikatan itu udah ada daring cuy. Daring itu udah standar balap lah. Kalau untuk helm harian sebenarnya lebih enak sih microlock, kayak cuman
tinggal cetrek terus tarik, cetrek tarik. Ya kalau di daring kan kalian mesti ngelipat-lipat talinya dulu, cuman lebih aman sih. Kalau buat harian itu kayaknya menurut gue ya, menurut pribadi gue itu lebih aman karena dia punya sistem penguncian tuh lebih safe lah gitu. Terus kelemahan KBC lainnya itu ada di bagian sini, recetnya, recet kalau nggak salah, lecet. Jadi di bagian recetnya ini suka lecet. Nah itu, jadi di bagian recetnya ini suka lecet cuy. Nah, ngomong aja belibetan nus. Oke, jadi di bagian recetnya ini suka lecet. Nah, itu karena gesekan antara visor sama recetnya ini. Ya, untung kalau pakai iridium visor atau dark visor itu dia nggak kelihatan karena gelap kan. Cuman kalau kalian pakai visor clear itu kelihatan banget nih baret-baretnya. Dan kelemahan lain dari KBC, ya ini gue nggak terstruktur banget ya, kayaknya nge-reviewnya dari baik buruk ya udahlah ya, yang penting gue nge-review detail gitu ya, kalian nyimak aja. Oke. Jadi kelemahan lain dari KBC adalah recetnya ini gampang patah nih, bagian ininya gampang patah dan suka nyangkut. Jadi buat kalian perawatannya ini, caranya itu adalah kalian semprot pelumas atau WD ya, buat Tamiya tuh. WD merek sih, apa ya sebutannya ya, minyak, semprotan minyak itu. Ini kalian lumasin di bagian pernya, pegasnya, biar dia enteng. Tapi jangan yang keras, WD-nya itu jangan yang kimianya terlalu keras, karena plastik recetnya ini bakal kalah, dia gampang banget patah. Keunggulan dari KBC menurut gua, dia helmnya cukup enteng loh. Dibandingkan helm-helm yang lainnya, dia cukup enteng. Walaupun gak enteng-enteng banget, masih ada helm lain yang lebih enteng kayak Zeus yang harganya kisaran sama ini lebih enteng Zeus. Tapi perbandingan KBC sama Zeus, dia itu KBC itu sudah di daring, Zeus belum. Itu perbandingannya. Terus juga visornya kalau KBC sudah flat, kalau Zeus belum. Nah itu sih perbandingannya. Kalau menurut gue, setelah gue pernah nyobain helm Zeus dan KBC ini, ya itu. Jadi mungkin kalian bakalan beli KBC juga, ya gue nggak tahu, karena itu ya urusan kalian, bukan urusan gue, karena gue nggak mau ngurusin itu orang ya. Oke, jadi ya ini aja sih review dari gue. Buat kalian yang mau nanya-nanya lebih detail, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa DM gue di Instagram @bangpanus di sini. Oke. Jadi buat kalian yang mau beli helm, kalian bisa jadiin ini sumber informasi juga, atau mungkin kalian yang udah lebih ngerti helm, kalian bisa bantu gua di kolom komentar lebih detail lagi tentang review helm ini. Atau mungkin kalian yang udah pernah pakai KBC, kalian bisa sharing juga nih ke gua dan ke teman-teman semua lewat kolom komentar. Jadi nanti review yang detail terus sama gua pin gitu. Oke, segini aja video dari gua. Thank you for watching this video guys, and gue Stefanus Ecclesia, gue pamit. Ciao. Peace.